Welcome grade 7. Apa kabarnya hari ini? Bisa harap semuanya dalam keadaan sehat. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran IPA. Pada materi selanjutnya itu ada di bab 4 tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Jadi, Miss akan mulai penjelasannya. Miss harap semua anak-anak Miss memperhatikan dengan baik sehingga setiap materi yang Miss jelaskan kamu bisa pahami dan bisa kamu mengerti, sehingga pada saat mengerjakan tugas nanti kamu bisa menjawabnya dengan baik. Oke, Miss mulai penjelasannya ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Nah, di sini indera peraba tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Nah, indera peraba itu adalah tangan. Jadi tangan tidak dapat dengan tepat digunakan sebagai alat pengukur suhu. Nah, misalnya kamu merasa kamu lagi demam, gitu kan? Terus kamu pegang kening kamu dengan tangan. Memang terasa bahwa suhu kamu itu lebih tinggi atau meningkat, tidak sama seperti biasanya. Tetapi tangan tidak bisa dengan tepat menyatakan bahwa berapa suhu dari badan kamu itu atau berapa peningkatannya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat dan bersifat standar dalam arti bisa dipakai secara internasional bernama termometer. Nah, dalam satuan internasional, satuan suhu itu dinyatakan dalam Kelvin, tetapi di Indonesia lebih dikenal yaitu adalah Celsius. Nah, di sini ada termometer sebagai pengukur suhu zat. Nah, termometer bekerja berdasarkan perubahan volume, yaitu zat memuai jika suhu zat naik dan zat menyusut jika suhu zat turun. Nah, jadi mungkin kamu pernah melihat termometer. Nah, termometer itu ada garis di tengahnya. Nah, biasanya itu diisi dengan alkohol atau air raksa. Nah, jika kita mengukur suatu zat, jika suatu zat itu suhunya naik atau suhunya tinggi, maka air raksa atau alkoholnya yang ada di tengah-tengah termometer itu akan naik. Tetapi jika zatnya menyusut atau suhunya rendah, maka akan turun air raksanya. Nah, itulah yang menentukan berapa suhu dari suatu zat tersebut. Nah, di sini cara membuat termometer. Bagian-bagian termometer itu ada pipa kaca yang berupa pipa kapiler, zat cair pengisi termometer. Nah, ini yang Miss bilang tadi, itu biasanya alkohol atau zat air raksa. Ada skala. Nah, ini untuk menunjukkan berapa suhu dari suatu benda atau suatu zat yang diukur. Tabung gelas dan reservoir atau tandon. Oke, selanjutnya adalah skala termometer. Nah, termometer dibedakan menjadi 3. Skalanya itu ada yang Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, jika skala termometer Celsius adalah berada dari 1 sampai 100 derajat Celsius. Yang suhu terendahnya 1 derajat, suhu tertingginya 100 derajat Celsius. Termometer Reaumur yaitu antara 1 sampai 80 derajat Reaumur. Sedangkan termometer Fahrenheit adalah antara dari 30 sampai 212 derajat Fahrenheit. Nah, ini cara membuatnya, cara membuat termometer. Bahannya di sini kita membuat dari zat cair. Alasan air tidak digunakan untuk mengisi tabung termometer adalah, nah, jadi biasanya itu yang Miss bilang tadi, bahwa diisi dengan alkohol atau air raksa. Nah, kenapa tidak digunakan air untuk mengisi sebagai pengukur bagi termometer? Ini ada alasannya. Yang pertama, air membasahi dinding kaca sehingga meninggalkan titik-titik air pada kaca, sehingga kita tidak bisa dengan jelas melihat skala pada termometernya. Nah, air tidak berwarna sehingga sulit dibaca batas ketinggiannya. Nah, jangkauan suhu air itu terbatas antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Jika kita mengukur
suatu zat atau benda yang lebih dari 100 derajat Celcius, kita tidak bisa menggunakan air. Nah, perubahan volume air sangat kecil ketika suhu dinaikkan. Nah, ini adalah ciri-ciri termometer klinis. Termometer ini khusus digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Skala ukurannya hanya 35 sampai 42 derajat Celcius dan menggunakan zat muai raksa. Ini dia, air raksa. Pada pembuluh termometernya terdapat bagian yang disempitkan dengan tujuan agar raksa yang sudah memuai tidak mudah turun dan pengukurannya menjadi lebih akurat, sehingga pada saat kita mengukur suhu tubuh kan air raksanya itu akan naik menunjukkan suhu dari badan kita. Nah, ada disempitkan pada bagian tertentu sehingga dia tidak langsung turun. Nah, setelah kita mengukur suhu tubuh kita bisa lihat dengan lebih akurat berapa. Misalnya 34 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, atau 39 derajat Celcius. Nah, itu gunanya. Untuk mengembalikan raksa ke dalam tandon, termometer harus diguncang-guncangkan terlebih dahulu. Nah, agar air raksanya itu turun ke bawah lagi, kita harus diguncang-guncangkan. Nah, merupakan termometer maksimum karena hanya dapat mengukur suhu tertinggi saja. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri termometer maksimum minimum 6 Belani. Nah, ini merupakan termometer khusus karena hanya digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah di suatu tempat. Dia hanya bisa mengukur suhu terendahnya berapa dan suhu tertingginya berapa. Nah, skala ukurannya adalah minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, ini termometer ini menggunakan alkohol dan air raksa. Juga dilengkapi dengan keping baja sebagai penunjuk skala. Disediakan magnet tetap untuk menarik keping baja turun dan melekat pada raksa. Selanjutnya adalah termometer ruang. Nah, apa ini ciri-cirinya? Yang pertama adalah untuk mengukur suhu suatu ruangan. Nah, menggunakan zat muai logam, atau untuk yang mengukurnya tadi kan ada air raksa, alkohol, tapi ini menggunakan logam. Tetapi ada pula yang menggunakan raksa. Ukuran tendon dibuat lebih besar agar menjadi lebih peka terhadap perubahan suhu. Nah, ini dipasang menggantung di ruangan, merupakan jenis termometer maksimum. Selanjutnya adalah termometer laboratorium. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu dalam percobaan, penelitian, atau pengukuran ilmiah lainnya. Ini menggunakan zat raksa atau air raksa. Skala ukur lebar hingga di bawah 0. Jadi di bawah 0 dan dia sampai minus, ya kan, suhunya. Terdapat jenis termometer laboratorium yang sengaja tidak diberi skala agar dapat digunakan untuk praktik penentuan skala. Nah, ini keuntungan dan kerugian penggunaan zat cair sebagai termometer. Keuntungannya, ini untuk raksa, keuntungannya mudah dilihat dengan mengkilap, tapi harganya mahal. Pemuaiannya teratur, tetapi tidak dapat mengukur suhu sangat rendah, kurang dari minus 39 derajat Celcius. Di bawah minus 39 derajat Celcius, air raksa tidak bisa mengukur lagi. Tidak membasahi dinding kaca, tetapi merupakan bahan beracun. Nah, yang keuntungan yang selanjutnya, jangkauan suhunya cukup besar, antara minus 39 derajat Celcius sampai 357 derajat Celcius. Ini alkohol. Keuntungannya harganya murah, tapi kerugiannya titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius, sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi, hanya bisa sampai 78 derajat Celcius. Keuntungannya lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Tetapi alkohol tidak berwarna sehingga sulit dilihat. Keuntungannya titik beku terendahnya, yaitu bagian suhu yang bisa diukur dari alkohol ini paling rendah adalah minus 112 derajat Celcius. Tetapi kerugiannya adalah membasahi dinding kaca.
Nah, ini cara membuat termometer dari zat padat. Yaitu yang pertama adalah termometer bimetal, yaitu menggunakan bahan logam untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, jadi dengan logam ini kita bisa mengukur suhu suatu benda atau zat dengan cara dipanaskan atau didinginkan. Selanjutnya ada termometer hambatan. Termometer ini dapat mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Hambatan listrik pada seutas kawat logam akan bertambah jika dipanaskan. Dan jika dia bisa mengukur hambatan listrik. Selanjutnya adalah termokopel, yaitu permukaan yang berbeda antara dua logam yang kedua ujungnya disentuhkan akan menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik ini dimanfaatkan oleh termokopel untuk menunjukkan suhu suatu benda. Ini termometer dari gas. Yaitu termometer ini jarang digunakan, biasanya terdapat di laboratorium untuk kegiatan penelitian. Nah, banyak dipakai dalam kegiatan industri. Selanjutnya ada termometer optis, yaitu yang pertama adalah pirometer. Bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas. Nah, ini dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi antara 500 sampai 3000 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah termometer inframerah, yaitu dengan cara menggunakannya dengan menekan tombol sampai menunjuk angka tertinggi sambil mengarahkan sinar inframerah ke sasaran yang dituju. Sinar yang diarahkan ke logam akan memantul dan pantulannya direspon oleh sensor penerima sehingga termometer inframerah menunjukkan angkanya. Nah, ini hampir sama prinsipnya dengan termometer yang biasa kita pakai dalam masa pandemi ini, yang termometer yang ditembak, ya kan, itu menggunakan sinar inframerah. Jadi jika sinarnya itu kita tekan tombol pada termometernya, lalu kita arahkan sinar inframerahnya ke orang atau benda yang mau kita ukur, maka termometer tersebut akan menunjukkan berapa suhu dari benda atau orang yang kita ukur. Nah, ini adalah membandingkan skala Celcius dengan skala lain. Nih, skala Celcius, titik terendahnya 0 derajat Celcius, teratasnya 100 derajat Celcius. Selisihnya adalah 100. Reaumur, 0 derajat reaumur yang terendah, tertinggi 80 derajat reaumur. Selisihnya 80. Fahrenheit, 32 derajat Fahrenheit, tertingginya 212 derajat Fahrenheit. Selisihnya adalah 180, yaitu selisih antara yang terendah dan tertinggi. Kelvin adalah 273 derajat Kelvin. Tertingginya adalah 373 derajat Kelvin. Selisihnya adalah 100. Nah, ini ada keterangannya. Jika TC adalah skala yang ditunjukkan termometer Celcius, kalau TR adalah skala yang ditunjukkan oleh termometer reaumur, TF adalah skala yang ditunjukkan oleh termometer Fahrenheit, dan T besar adalah skala yang ditunjukkan oleh termometer Kelvin. Nah, di sini perbandingannya itu Celcius 5, reaumur 9, 4, dan Fahrenheit adalah 9. Nah, jika kalau dia Kelvin adalah 273. Nah, jika kita mau mencari suhu termometer Kelvin atau T besar, diinisialkan dengan T besar, itu adalah dengan cara kita tambahkan T pada skala Celcius ditambah 273, atau jika kita mau mencari termometer reaumur, yaitu dengan cara kita kurangkan suhu termometer Kelvin dengan 273. Nah, ini adalah rumus perbandingan skala Celcius dengan skala lain. Nah, jika kita mau mencari termometer Celcius yang diketahui adalah reaumur, adalah dengan cara 5/4 dikali suhu reaumurnya,
Atau jika kita mau mencari reamurnya, yang diketahui adalah 4/5 dikali dengan suhu reamurnya. Nah, jika kita mau mencari Celcius, jika yang diketahui adalah Fahrenheit, adalah dengan cara 5/9, kamu kurangkan yang diketahuinya yaitu Fahrenheit dikurang 32, ya kan? Atau yang jika diketahui juga Celcius, kamu bisa pakai juga rumus dengan yang ditanya adalah Fahrenheit, 9/5 dikali derajat Celciusnya ditambah 32. Sedangkan kalau dia yang diketahui reamur, yang ditanya Fahrenheit, yaitu 4/9 dikali Fahrenheitnya yang diketahui suhunya dikurang 32. Nah, jika yang diketahuinya Fahrenheit, yang ditanya reamur adalah 9/4 dikali suhu reamurnya ditambah 32. Nah, di sini kamu bisa lihat contohnya di halaman 158 buku paket. Yaitu di situ ada si Edo mengukur suhu air. Dia mendapat 23 derajat kan? Nah, yang ditanya adalah Celciusnya, reamurnya, dan Kelvinnya. Di situ ada penjelasannya, kamu bisa lihat. Tapi jika ada yang kurang dipahami, nanti bisa langsung tanya kepada Miss. Oke? Cukup sekian penjelasan dari Miss. Dan Miss sekarang akan berikan tugasnya. Kamu lihat buku paket kamu halaman 148. Kamu kerjakan uji kompetensi 4.1. Nah, selanjutnya adalah halaman 153, kamu kerjakan uji kompetensi 4.2. Dan yang terakhir, kamu kerjakan halaman 157, uji kompetensi 4.3. Oke, selamat mengerjakan anak-anak semuanya. Selalu jaga kesehatan, selalu berdoa untuk pemulihan Indonesia sehingga kita bisa kembali bersama untuk belajar di sekolah. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.